Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dipersembahkan atas rekor artis penyanyi wanita dengan rekaman album komersial terbanyak. Dianugerahkan kepada siapa lagi kalau bukan yang kita banggakan, yang satu-satunya yaitu Hajah Hetty Koes. Tepuk tangan. Kata Bu, ya sini Bu. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Guntur Soekarno Putra, juga Ibu Hetty Koes Endang, dan juga Bapak Jaya Suprana, dan tamu-tamu undangan sekalian. Dengan ini, talk show dari Galeri Muri dan juga penganugerahan Museum Rekor Indonesia dimulai. Oke, pemirsa, peristiwa hari ini istimewa sekali. Biasanya kita kalau memaklumatkan rekor itu ya dengan memaklumatkan rekornya, ya, karena biasanya agak sulit untuk menghimpun apa yang tersiap di dalam rekor ini. Tapi hari ini saya sendiri tadi waktu sampai di ruangan ini sangat terkejut dan sangat bangga karena kali ini rekornya itu diiringi dengan bukti nyata, yaitu kaset-kaset rekaman. Ya maaf nih bagi yang nggak tahu, itu zaman dulu belum ada disk-disk. Ya ini itu kaset rekaman ini yang begitu banyak yang dipersembahkan oleh seorang insan manusia. Ya, saya sendiri juga pernah membuat rekaman, tapi ya dengan jari dihitung itu sudah masuk semua. Tapi kalau ini sampai berkeliling ini, dan saya yakin ini masih belum semua, karena hari ini kita akan memaklumatkan rekor yang diciptakan seorang pemusik, seorang biduan, seorang yang yang legendaris, ya, sangat legendaris, ya, sehingga mustahil kalau dilupakan oleh bangsa Indonesia itu, yaitu yang kita kagumi dan kita hormati, yaitu Ibu Hetty Koes. Ya, ini saya pertama kali ketemu Ibu. Dari dulu saya melihatnya dari televisi, dari radio. Saya tidak memimpi kalau bisa ketemu dengan. Nah, saya bisa berjumpa dengan legenda hidup ini atas dasar seorang yang tidak kalah legendaris, yaitu Putra Sulung proklamator bangsa Indonesia, Bung Karno, yang saya hormati, Bapak Guntur. Beliau lah yang memungkinkan peristiwa ini. Kalau enggak saya akan Ibu Hetty masih ngapain kesini. Tapi beliau itu yang memungkinkan pertemuan ini. Maka jangan lupa pada Mas Tok. Dia nggak mau dipanggil Bapak Guntur, maunya Mas Tok. Dan beliau kalau telepon saya selalu godain, masih ingat dia sama saya? Saya ingat enggak kelihatan. Oke, Mas Tok, tolong Anda ceritakan kenapa Anda sampai berbaik hati mempertemukan Ibu Hetty Koes dengan kami. Silakan. Baik, Pak Jaya. Jadi saya dongeng sedikit ya. Saya ini kan udah main musik, main band dari SMP udah mulai. Dan saya udah mengikuti dan mengiringi berbagai penyanyi lah di era
saya mulai SMP itu di era akhir-akhir 60-an sampai 60-an saya ke Bandung, lulus masuk ITB. Sana saya gabung dengan band The Alulas, tapi ganti nama kemudian band Aneka Nada. Nah, sekitar tahun 70-an itu saya udah mendengar itu ada penyanyi namanya Etikus Endang. Tapi saya belum pernah ketemu, saya cuma dengar ya selentingan dari teman-teman musisi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu saya di Bandung itu Herti ini punya seorang cecep tuh kakak perempuan namanya Lince. Nah, Lince ini kebetulan menjadi sahabat karibnya atau katakanlah pacar dari salah seorang sahabat saya. Nah, dari situ kemudian dan rumah mereka ini kebetulan dekat dengan workshop dari sahabat saya yang bergerak di bidang mebel. Jadi Bukan Jokowi ya. bukan, tapi ininya sama, profesinya sama. Itu aja. Nah, terus dari situ karena sahabat saya ini dekat hubungannya dengan kakaknya Heti, saya kemudian dikenalkan dengan Heti. Tapi Heti waktu itu masih SD lah, belum. Oh iya? Ya, Loh, tapi sudah terkenal. belum. Belum. Ya. Tapi udah sering nyanyi-nyanyi, udah ada. Kemudian sekitar tahun 70-an kalau nggak salah itu tahun 74 ya. 74 saya udah pindah ke Jakarta lagi. Saya masih ngeband juga, tapi grup saya udah ganti. Waktu itu saya grupnya Partai Bintang. Partai Bintang. Nah, Heti waktu itu udah menjadi penyanyi. Gitu. Cuman waktu itu masih belum tersohor. Kebetulan juga keluarganya Heti ini dengan keluarga istri saya masih ada kaitan keluarga ukuan. Jadi waktu itu saya mikir, Heti ini suaranya bagus, penampilan oke, kenapa nggak di-push untuk bisa lebih dikenal. Lalu saya kenal baik dengan Pak Abdul Hayat almarhum. Lalu Pak Abdul Hayat itu punya apa ya? Bar and restoran, Latin Quarter dan lain sebagainya. Nah, Heti saya kenalkan dengan Pak Abdul Hayat. Ya saya titip oleh Pak Abdul Hayat. Kalau memang Heti ini punya talenta bagus, suara bagus, penampilan bagus, ya tolonglah diorbitkan gitu. Nah, sejak itu udah nanya terus ya. Dan pernah hilang, saya sendiri nggak tahu kemana. Ternyata rupanya dia berkarir di Malaysia. Dan di Malaysia itu mendapatkan juga penghargaan ya, award lagi. Saya sendiri nggak tahu. Dan juga mendapatkan award yang paling hebat, yaitu suami. Suami beliau kalau Ada di sini ada. Malaysia gitu. bukan orang Malaysia, bukan orang Malaysia, orang Bugis Makassar. Tetapi setelah berumah tangga, ya namanya istri harus ikut suami. Jadi hijrah ke Malaysia. Nah, pendek cerita, waktu kapan itu kan saya mengadakan malam dana dalam rangka hari ulang tahun band Los Morenitos yang ke-36 di Pullman tanggal 21 Juni. Pak Jaya saya undang juga waktu itu, tapi berhalangan hadir. Nah, waktu itu saya mengadakan siang penggalangan dana, maksudnya untuk membantu
para musisi-musisi Indonesia yang sekarang ini dalam sejak COVID kan Ya, ya. semua kegiatan Ya, band, ya, ya, ya. apa kafe, restoran apa kan berhenti. Iya, iya. Nah, mereka kan kehilangan job semua. Nah itu dalam situasi begitu ada yang sakit lah, ada yang macam-macam, ada stroke, ada patah tulang, ada segala macam lah. Nah saya berpikir kenapa hari 21 itu tidak sekaligus saja dijadikan hari penggalangan dana untuk membantu para musisi-musisi yang terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, syukur alhamdulillah waktu itu juga Herti tampil sebagai penyanyi utama gitu. Nah, dari situ rupanya terkumpul dana cukup besar sehingga sampai detik ini kita bisa membantu musisi-musisi yang sekarang terdampak. Nah dari situ kemudian saya nanya sama Herti, kamu udah berkarir nyanyi segitu lama, dari 50 tahun ya, 50 tahun setengah abad tuh, prestasi kamu apa aja sih? Herti cerita, saya udah pernah rekaman 150 itu apa tuh album di Malaysia, udah dapat award apa atau di mana lagi ya? Chili, Amerika Latin. The best singer. Chile. Chile. Dia mewakili Indonesia tahun 83. Terus ada lagi apa lagi lah, saya sendiri nggak Tahun hafal. 77 di Jepang. Tokyo. Saking banyaknya saya nggak hafal. Jadi kemudian saya bilang, kamu udah dapat ini belum? Muri? Belum. Ini nggak. Kalau gitu saya mesti hubungi Pak Jaya nih, jangan sampai lewat. Saya telepon. Perintah. Kalau dia mau perintah. Oh iya, kalau gitu coba hubungi staf saya untuk memproses segala macamnya. Ternyata kriterianya memang berhak mendapatkan muri. Jadi dalam hal ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Jaya atas partisipasinya dalam mengangkat bukan hanya Herti-nya tapi dunia musik Indonesia ini yang paling penting itu. Jadi saya rasa itu sekedar prolog dari saya. Ya, sekarang tergantung bagaimana MC caranya. Terima kasih Mas Tok. Ya, Anda telah, yang saya yakinlah Anda melanjutkan perjuangan ayah Anda. Ya, kita semua sangat menghormati ayah Anda dan tentu ini semua adalah kehendak yang Maha Kuasa. Saya bisa berjumpa dan berkenalan bahkan bersahabat dengan Putra Bung Karno itu saya nggak mimpi ya. Dan saya ucapkan terima kasih Mas Tok ya, dan mohon dimaafkan kalau dari Anda nelpon saya juga pasti tidak tahu Anda apa. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Nah, sekarang kita langsung dari sang legenda ya, monggo ya. Pakai kepean boleh? Oh, silakan, nggak pakai juga boleh, pakai nggak boleh. Ya, karena kehadiran Anda itu sudah galak-galak. Silakan. Singkat aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, karunia Islam, karunia kesehatan, khususnya lagi karunia bakat dan suara, sehingga Herti masih bisa berkarir di industri musik pada sampai saat ini. Herti bersyukur memiliki ibu yang bernama Raden Hajah Siti Kasibulan almarhumah, yang membimbing membangun karir Herti dari awal sampai saat ini. Pada kesempatan ini juga apresiasi
Dan terima kasih Hetty sampaikan kepada Bapak Guntur Soekarno Putra yang lebih kita akrab panggil Mas Tok dan juga Ceheni. Karena sejak awal berkarir hingga hari ini beliaulah yang betul-betul mungkin media massa semua Mas Jaya juga tidak tahu bahwa Mas Tok lah dan Ceheni lah yang banyak sekali membantu karir Hetty dari awal sampai sekarang. Hetty mengucapkan juga beribu terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana sebagai pimpinan daripada Muri yang nggak tahu mimpi apa Hetty hari ini. Ini mimpi indah mungkin buat hari ini buat Hetty. Yang mana Muri rekor Indonesia ini atau juga disebut mungkin lebih dunia ya Mas Jaya ya. Hetty bisa mendapatkan anugerah yaitu sebagai kategori apa tadi ya Allah, artis penyanyi wanita dengan rekaman jumlah album komersil terbaik. Tentunya kalau dibilang album banyak kok, tetapi yang komersil banyak. Bulu Roma, kok jadi dingin, malam yang dingin banyak sekali. Jadi komersil itu artinya luas macam. Dan Hetty mengucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada media massa yang selalu mensupport karir Bunda, karir Hetty hingga saat ini. Terima kasih media massa, mau infotainment maupun media elektronik, semua media massa membantu Hetty. Mau baik, mau jelek, tidak apa-apa. Namanya juga ada berita bagus, ada berita jelek. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang negatif. Iya. Hetty Kusenda. Terima kasih. Saya sangat berkesan ya dengan cara Bunda menyampaikan ini. Jadi sangat puitis. Jadi ada pantunnya di dalamnya. Katanya gara-gara tinggal di Malaysia ya. Itu. Jadi apa tadi sangat ada iramanya dan ada apa pantun lah itu. Tidak to the point ya, maksudnya tidak to the point ya. Bagus ya, oke. Nah, memang itulah legenda. Nah, kalau saya boleh tanya, rekaman mana yang pertama? Ibu ingat gak? Baik, rekaman yang pertama pada saat itu tahun 70 saya pertama recording adalah tahun 70 di Nada Sound bersama Tati Saleh bersama Mus DS. Itu penyanyi dari legend juga, penyanyi dari Jawa Barat tahun 70. Yang mana, Mbak? Baik, ini Mas saya ini masih langsing Mas saya dulu saya 70, terus 71, masih 72. Jadi saya berawal dari tahun 70. Maaf, yang ini Mas saya tahun 70. Ya ampun, itu lalu ibu usia berapa itu? Waktu itu alhamdulillah saya lupa ya masih lupa saya berapa tahun ya. Aduh, nggak dikasih bocoran sih, kasih tahu dong aku. Jadi tahun 70. Jadi alhamdulillah Mas saya kalau dilihat mungkin tahun 70 sampai tahun 92. Saat itu 92 saya sudah tinggal di Malaysia. Karena setelah saya berumah tangga tahun 91 saya mengikuti namanya sebagai suri rumah tangga. Saya tinggalkan semua karir di Indonesia. Walaupun konon ceritanya saya sedang di atas-atasnya pada saat itu, tetapi lebih berharga saya berumah tangga daripada karir yang terus saya kejar. Yang beruntung mana itu? Sini Pak Yusuf. Berdiri biar kelihatan Pak Yusuf. Bagi salaman dulu Pak Jaya. Salaman dulu. Kalau lihat potongannya memang berharga beliau. Makanya karya korbankan ya. Korbankan demi dong. Pantas demi dong. Gitu. Nah kalau saya bicara recording, bicara show itu mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai Mas Jaya. Jadi kita bicara ini mengenai recording. Dulu kan zaman piringan hitam, Iya. kan? Piringan hitam, terus menjadi kaset. Nah, ini sebetulnya begini, ini mungkin salah satu cambuk buat kita sebagai seniman, seniwati, penyanyi khususnya.
ini pada saat saya 25 tahun, bukan anniversary, ulang tahun apa ya Pak ya? Waktu itu 25 tahun di konser 25 tahun ya Pak ya. Saya ngadakan di Jakarta, tiba-tiba saya nggak punya ini semua, saya nggak punya koleksi ini. Saya pikir, sudahlah, saya memang nyanyi dari tahun 70 sampai saat ini, saya Hetty Koes Endang. Tapi ternyata Mas Jaya, ini cambukan juga buat kita semua penyanyi. Penting ini koleksi ini. Jangan bilang tidak penting. Tiba-tiba ada seorang fans saya yang sangat amat setia. Dia memberikan satu dos besar kepada saya. Saya bilang, ini apa hadiah buat Hetty? Dulu masih panggil Hetty. Iya Hetty, saya buka di atas panggung. Saya pikir ini apa kado atau apa. Ternyata kaset-kaset ini sebagian dia bawa hadiah untuk saya. Menangis saya, menangis. Masya Allah, ini buat saya, iya, berarti buat saya, sangat berarti. Saya simpan. Nah, dari situlah baru saya berpikir penting sekali. Saya simpan semua koleksi. Saya pergi ke jalan Surabaya. Itu kan jualan-jualan yang gini-ginian Mas ya. Jalan Surabaya. Pergi lagi ke Surabaya, kota Surabaya, saya cari lagi. Pokoknya ayo cepat. Saya beli berapapun juga. Karena ini sangat penting. Oh iya. Sangat penting. Ini bersejarah, bercerita untuk anak cucu saya. Nilainya nggak bisa dinilai dengan Betul. Karena apa? Kalau saya minta ke produser, karena saya dulu dari Nada Sound, terus saya masuk ke Remaco, terus saya masuk ke Musika Studio yang sekarang menjadi Metropolitan yang sekarang menjadi Musika Studio. Oke? Dulu saya Metropolitan dipegang oleh Om Amin, Tante Alan, masih Ciayong. Belum Acin, belum. Itu Acin yang sekarang ya. Nah, jadi beliaulah yang mengontrak saya waktu itu Musika Studio, Metropolitan menjadi Musika Studio sampai tahun 91 saat dia mau perpanjang. Saya bilang, enggak, saya nggak mau terikat, saya mau ikut suami. Sudah cut aja tahun 91, saya nikah berangkat ke Malaysia. Tetapi Mas saya lihat, mungkin rekan-rekan media lihat, Mas Do lihat, saya lihat, kok ada macam-macam sih, ada dangdut, ada keroncong, ada pop, ada macam-macam. Oke? Karena jadi saya ada lintas genre ya. Lintas genre. Karena apa? Saya pikir masyarakat bermacam-macam selera. Tidak semua menyukai pop, tidak semua menyukai dangdut, tidak semua menyukai jazz, tidak semua keroncong. Jadi saya masuk di mana Hetty Koes Endang harus ada. Hetty Koes Endang. Itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya betul. Boleh dong Mas Jaya, saya bangga. Sangat boleh. Diri Saya sendiri. ikut bangga kok. Dan tentu ini juga semua tadi saya sampaikan. Terima kasih kepada almarhumah Ibu tercinta Raden Siti Kasibulan. Hetty, kamu harus bisa semua jenis lagu. Itu cambukan daripada almarhumah Ibu. Almarhumah ibu sendiri, Ibu seorang sendiri. penyanyi. Dia seni tari. Tari di kewadanaan. Di kewadanaan, zaman dulu aja kewadanaan itu apa ya? Jadi Ya kawan-kawan. betul. Nah kalau ayah memang suka nyanyi. Jadi ayah itu memang, jadi mungkin turun tuh dari ayah. Tapi ternyata kemarin saya baru pulang dari Semarang, saya baru dapat lagi silsilah. Silsilah itu silsilah zaman dulu, berarti kata MC dari keluarga, Adi Hetty itu bakat menyanyi bukan dari papa loh. Ada lagi. Dari siapa? Dari ibunya papa. Winarsih, penyanyi keroncong. Waduh, saya nggak tahu dah. Oh, jadi gitu, Mas Nunu. Jadi hari ini, Mas Tok, jadi Hetty ini bukan dari papa, dari atasnya lagi ibunya papa, seorang penyanyi zaman dulu, Winarsih. Gitu. Oh iya, berarti Ya, alhamdulillah. namanya saya ada memang saya nggak kenal. Zaman dulu katanya. Nah, kenapa Hetty nyanyi lagu keroncong? Ibu sekedar itu Baik. di belakang ibu Baik. itu ada patung arca Iya, dada betul. itu Kinar Persado orang Semarang. Oh, oke. Itu guru saya. Iya. Nah itu Gambang Suling ibu kenapa? Dengan sudah tak kira tarara. Itu ciptaan beliau. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
lanjut. Nah, jadi tadi jadi saya pikir saya mau punya kebanggaan kalau di mana-mana head kus endang. Makanya namanya 3, Hetty Kus Endang Seraka. Tapi Mas saya nama asli saya bukan Hetty Kus Endang. Hetty Kusmadewi. Kalau di KTP itu Hetty Kusmadewi karena asli saya itu Hetty Kusmadewi. Tapi kalau untuk Nama seniman Hetty Kus Endang itu mamah yang memberikan lagi teringat kepada Rima Melati. Oh, Waktu itu Lince Tambayong. Oke. Meninggal ya. aduh, Oh, iya. sudah meninggal. Kemarin belum berberita juga. Oh, ya. Lince Tambayong nama aslinya ini menjadi Rima Melati. Jadi mama langsung teringat kepada itu. Jadi itulah. Jadi ya Hetty mempunyai kebanggaan sendiri kalau Hetty bisa menyanyikan semua jenis genre lagu. Ada Jawa, ada Batak, ada ya sudah jelas, ada Padang. Lagu Padang, terus banyak sekali maksudnya. Bukan satu genre aja. Hanya jazz yang saya belum coba. Jazz. Ya bisa pasti ya. Oh jadi saya baru tahu Ibu mana lagi Ibu Ella. Coba saya konfirmasi lagi. Oh, iya. Terakhir dirawat di RSPAD. Kapan? Faktanya mungkin belum ya. Belum Ini kok. belum ya di ICU ya. Berarti Di RSPAD itu. hoax tadi pagi beritanya hoax. Iya. Seperti Pak Jaya kan hoax 2 kali meninggal. Kalau saya 3 kali sudah meninggal, tapi kelihatannya Tuhan nggak mau diusir balik lagi. Oke, Mbak Hetty, tentu nanti kalau masih sempat bagus sekali kalau kita masih bisa melapor kepada Ibu Rima Melati bahwa nama Endang itu adalah Terinspirasi oleh dari Lince Tambayong Rima Melati ya. Ya, saya tertarik sekali ya. Dan sekali lagi saya lihat Anda itu temperamennya tinggi ya. Enggak. Betul ya? Saya bintang Leo yang tidur kok. Bintang Leo yang perempuan. Tidur. Ya, Ya tidur. pura-pura. Jangan diganggu. Pura-pura tidur. Oke, nah dan juga Anda punya sense of humor. Jadi indra humor Anda bagus sekali. Ya, jadi rupanya ya Anda cerdas lah. Di sekolah Anda bagaimana? Alhamdulillah nyanyi yang nomor 1. Nyanyi pasti nomor 1. Iya. Tapi juga dalam pelajaran sekolah lain. Matematika. Ya. Tapi jangan dites sekarang, kan sudah lupa. Tidak, saya tidak bisa ngetes. Sudah Cuma biasanya memang musik itu ya matematika. Karena musik itu kan ngitung. Ya toh, musik kan ngitung. Ya 3/4, 4/4. Ya toh, itu kan kita menghitung tanpa sadar perlu kita menghitung. Betul, tetapi terus terang mungkin punten. Mungkin kita zaman dulu atau penyanyi dulu kita tidak ada yang pintar dengan not balok atau not angka. Jadi kita memang semula jadi pas semula jadi itu ya keluar aja dengan ini ya. Semula jadi betul. Nah, cuman yang saya selalu berbangga pada diri sendiri. Susah, mungkin banyak suara yang bagus, tetapi yang susah adalah yang susah adalah yang akan bertahan adalah yang ciri khas. Ya. Ciri khas. Identity. Jati diri. Suara itu kadang-kadang alhamdulillah saya dipercaya menjadi beberapa kali menjadi juri, menilai kepada peserta itu adalah dari sudut jadilah kamu sendiri, jangan ikut-ikutan. Nah, begini, tadi Anda menyebut dengan rendah hati bahwa Anda tidak menguasai novel. Saya kebetulan datang dari musik akademis, ya, jadi saya lulusan Jerman, ya, saya mengajar musik di Jerman, ya, jadi saya berhak untuk ngomong. Menurut saya, not balok bukan syarat, bahkan not balok itu bisa mematikan kreativitas. Dulu bangsa kita ini bermusik tanpa notasi. Langsung gara-gara Belanda datang, Belanda kan bisanya kalau bermusik kalau nggak pakai itu kan nggak bisa juga. Pakai pedot, pakai SOP itu kan anunya begitu, itu nggak bisa. Dan saya dulu juga sangat memuja not balok,
Tapi setelah saya belajar di Jerman dan saya mengajar di Jerman, saya tahu Nobel bukan jahat. Bahkan pemusik-pemusik besar seperti Franz Liszt, Frédéric Chopin, Beethoven, pada tingkat mereka sudah tinggi, mereka lupakan itu semua. Iya, dan saya kenal Gesang. Tak bisa Nobel, tapi justru saya bilang, Pak Gesang, karena Anda tidak bisa Nobel, maka Anda bisa bikin lagu Bengawan Solo. Karena dia bebas, langsung, nggak pakai teori, harus begini, harus begitu. Perempuan nggak perlu itu semua, ya itu kan akal-akalan aja supaya orang sekolah musik. Ya, padahal saya bikin sekolah musik juga. Nah, begini, jadi menurut saya Anda justru bisa begitu terbuka karena Anda tidak dididik secara akademik. Pak Titi Puspa juga nggak pernah, Pak, saya ini nggak pernah sekolah musik dan justru Mbak nggak pernah sekolah musik, makanya Anda bisa bikin musik yang bagus-bagus itu. Ya. Apanya Dom itu mau sekolah di mana kita bikin, nggak bisa kan? Mbak, jadi sekali lagi menurut saya muri ada biasanya orang kalau dapat muri kan itu kehormatan untuk yang menerima. Tapi dalam hal ini adalah kehormatan bagi murid karena Anda berkenan menerima anugerah. Jadi saya juga. Oke, mari Ibu. Saya bacakan di sini. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dipersembahkan atas rekor artis penyanyi wanita dengan rekaman album komersial terbanyak. Dianugerahkan kepada siapa lagi kalau bukan yang kita banggakan, yang satu-satunya yaitu Hajat Hetty Koes. Tepuk tangan. Kata Bu, ya sini Bu. Ya.